Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adwia, mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kota Pontianak, semester 1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang di kurikulum 2013, kalian pasti pernah disuruh guru melakukan kegiatan literasi sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan tersebut membaca sebelum pembelajaran menjadi aktivitas rutin yang wajib dilakukan oleh siswa di sekolah. Selanjutnya dilakukan meresum buku yang dibuat siswa. Kemudian hasil resum tersebut dipresentasikan. Upaya literasi tidak hanya cukup sampai di situ saja, melainkan menciptakan lingkungan literal agar siswa dapat mengembangkan minat baca dan tulis secara maksimal. Contoh lainnya seperti menjadwalkan pergi ke perpustakaan dan membuat dinding motivasi di kelas. Hanya perlu dipahami oleh kita semua bahwa kita tidak hanya fokus kepada membaca dan menulis saja, tetapi kita harus berfokus kepada literasi berbasis teknologi informasi. Lalu, apakah itu literasi? Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Menurut Elizabeth Sosbay 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Menurut Kern, literasi itu terdapat 7 prinsip pendidikan. Yang pertama interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi dan refleksi diri, dan penggunaan bahasa. Literasi TIK adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menciptakan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memang tidak dapat dibendung lagi. Pengaruhnya kian meluas ke semua aspek dan bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk mengimplementasikan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan, diperlukan upaya dalam memahami apa teknologi itu sendiri. Salah satunya dengan menggalakkan gerakan literasi teknologi. Literasi ini berhubungan dengan upaya kampus untuk mengembangkan inovasi dalam pendidikan. Berbagai aktivitas kampus yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam pengembangan kemampuan literasi teknologi tersebut diantaranya: yang pertama, proses seleksi mahasiswa baru berbasis TIK. Yang kedua, pengelolaan perpustakaan daring, sistem akademik kampus. Yang ketiga, pengelolaan jurnal elektronik. Dan yang keempat, blended learning atau pembelajaran berbasis teknologi. Adapun manfaat dari mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama,
pelajaran TIK juga mempermudah siswa dalam mengenal internet dan memanfaatkannya untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, maupun saudara yang jauh. Bahkan mereka bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di berbagai belahan dunia tanpa mengalami kesulitan seperti menggunakan jejaring sosial Facebook, Twitter, WhatsApp, dan yang lain. Yang kedua, dengan adanya pelajaran TIK, siswa dapat dengan mudah menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan pengolahan angka, pengolahan kata, presentasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Yang keenam, dengan adanya pelajaran TIK yang diberikan kepada siswa, maka siswa dapat memfungsikan komputer dan internet secara maksimal sebagai media belajar yang efektif. Yang ketujuh, siswa mempunyai pengetahuan yang luas tentang dunia luar serta informasi dari berbagai belahan dunia secara cepat, mudah, dan murah melalui internet. Yang kedelapan, pelajaran TIK menjadi bekal bagi siswa dalam menempuh masa depan yang semakin deras dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah: yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sendiri. Menjejak abad ke-21, salah satu aspek yang tidak dapat dihindari adalah pengaruh teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology. Semua aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh TIK tersebut, mulai dari bidang ekonomi, komunikasi sosial, politik, hingga pendidikan.
teknologi menjadi sebuah pilihan wajib yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan, tidak hanya pada konteks pendidikan secara umum, tetapi juga merambah ke pendidikan secara khusus, yaitu pembelajaran. Salah satu konsep baru literasi adalah literasi digital atau literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Literasi ini diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, dan mengomunikasikan informasi secara efektif. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Media ICT ini sangat diperlukan, yaitu media berbasis internet dan media berbasis standalone. Keduanya sama-sama media elektronik. Namun, yang berbasis internet ini menggunakan internet seperti web, e-learning, LMS, quiz online, blog, video streaming, video conference, dan lain-lain. Sedangkan yang berbasis standalone tidak membutuhkan koneksi internet seperti video player, program TV, radio pendidikan, media grafis, media presentasi, dan lain-lain. Perkembangan ICT menjadi perhatian serius di bidang tools, yaitu sebagai alat bantu memudahkan belajar para siswa dan guru, menggairahkan belajar, memudahkan mencerna informasi yang sulit, dan memudahkan untuk terjadinya resource sharing. Konsep-konsep ICT. Yang pertama, Computer Assisted Instruction atau CAI adalah suatu sistem pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, e-learning adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Yang ketiga, virtual learning adalah sebuah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidikan. Yang keempat, smart class, ruang kelas yang dilengkapi sistem infrastruktur digital yang memudahkan interaksi pembelajaran langsung atau direct maupun jarak jauh atau online antara pengajar dan pembelajar. Yang kelima, MOOCs atau Massive Open Online Courses adalah perkuliahan daring yang menawarkan akses terbuka melalui internet secara gratis atau dengan biaya kecil. Kemudian, terdapat 5 aspek terkait integrasi dan aplikasi kemampuan kognitif dan teknis, yaitu yang pertama, akses. Akses adalah mengetahui tentang dan bagaimana untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi. Yang kedua, mengelola. Mengelola adalah menerapkan skema klarifikasi atau organisasi. Yang ketiga, mengintegrasikan. Mengintegrasikan adalah menginterpretasikan dan menggambarkan ulang informasi. Hal ini termasuk di dalamnya membuat ringkasan, membandingkan, dan menggarisbawahi. Yang keempat, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah memutuskan tentang kualitas, keterkaitan, kegunaan, atau efisiensi dari informasi. Yang kelima, menciptakan. Menciptakan adalah menciptakan informasi baru dengan cara mengadopsi, menerapkan, mendesain, membuat, atau menulis informasi. Terdapat
5 elemen literasi informasi. Yang pertama, visual literasi. Visual literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan gambar serta berpikir, belajar, dan mengekspresikan gambar tersebut. Visual literasi terbagi menjadi 3 konstruksi. Yang pertama, pemikiran visual, pembelajaran visual, dan komunikasi visual. Elemen yang kedua adalah media literasi. Media literasi adalah kemampuan warga negara untuk mengakses, menganalisa, memproduksi informasi yang spesifik. Elemen yang ketiga adalah komputer literasi. Komputer literasi merupakan alat yang dapat memfasilitasi dan memperluas kemampuan manusia dalam mempelajari dan memproses informasi. Elemen yang keempat adalah digital literasi. Digital literasi adalah keahlian yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Elemen terakhir adalah network literasi. Network literasi adalah pengguna harus menguasai dalam berinternet untuk dapat menempatkan, mengakses dan menggunakan informasi dalam dunia berjejaring. Selain literasi digital dan literasi informasi, ada juga literasi komputer. Literasi komputer merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan komputer dan teknologi efisien. Seorang profesional di bidang komputer dapat mempertimbangkan lagi dalam kemampuannya untuk mempelajari banyak hal, misalnya program-program baru, dan mengerjakan tugas seperti yang ditemuinya. Yang terakhir adalah literasi internet. Literasi internet adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan teoritis dan praktis tentang internet dalam media komunikasi dan pengambilan informasi. Literasi internet ini sangat berkaitan dengan literasi komputer, literasi digital, dan literasi informasi. Jadi kesimpulan dari saya, mungkin literasi TIK itu sangat berkaitan dengan literasi yang tidak hanya membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah, tetapi juga berfokus kepada literasi teknologi informasi. Literasi TIK ini ada 4 jenis: literasi digital, literasi informasi, literasi komputer, dan literasi internet. Literasi TIK ini sangat menyebarluaskan di bidang pendidikan dan banyak juga tujuan dan manfaatnya, seperti siswa mencari informasi di internet dan mengembangkan dan menggunakan kemampuannya dalam menggunakan TIK di kehidupan sehari-harinya, serta media ICT itu sangat diperlukan ya dalam media pembelajaran, seperti media berbasis internet dan berbasis standalone, yang keduanya sama-sama elektronik. Namun perbedaannya, media berbasis internet ini menggunakan internet seperti web, kursus online, dan lain-lain, dan media standalone ini tidak menggunakan internet seperti video presentasi, radio. Semoga kalian paham apa yang saya ucapkan di video ini, dan semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian dalam TIK. Semangat belajar terus, dan jangan lupa berdoa. Jangan menyerah, sebelum ketemu. Yes. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu literasi dan contoh-contohnya? Mungkin itu saja lah ya. Sekian dari saya, Adelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.